Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William Marsha, NPM 19510303382, Program Studi Akuntansi Syariah Kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal beserta penyelesaiannya guna untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Fajar Ramdhani MSI. Di sini saya sudah membuat soal kasus 1 yaitu tentang transaksi ekspor, dan yang kedua soal transaksi impor. Pada soal kasus 1, PT Ganesha menjual peralatan gedung ke perusahaan Amerika seharga $200.000 pada tanggal 20 Mei 2020 dengan penyelesaian dalam 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Ganesha melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual $200.000 dengan kurs forward $1 sama dengan Rp370 untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini kurs spot yang berlaku. Tanggal 20 Mei, kursnya 367. Pada tanggal 20 Juni, kursnya 365. Kemudian kita buat jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Nah, ini kita beralih ke Excel. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa pengertian dari spot dan forward. Spot adalah dasar dalam transaksi kurs ekspor dan impor. Sedangkan forward adalah kurs untuk transaksi kontrak forwardnya. Cara melakukan pencatatannya adalah selain tujuan kontrak forward ini untuk melindungi atau mengurangi risiko, transaksi impor, ekspor, dan kontrak forward merupakan transaksi yang berbeda. Dari soal kasus 1 tadi, mari kita simak penyelesaiannya. Nah, di sini transaksi ekspor pengakuan awal. Tadi di soal penyesuaian kurs rupiah per 20 Mei 2020 itu 200.000. Ini ya, 200.000 dengan kursnya yang di 20 Mei itu 367. Nih. Dan kemudian ini 200.000 dikali dengan 367 hasilnya 73.400. Kemudian ke transaksi ekspor di piutang dolarnya 73.400. Penjualannya 73.400 di kredit. Penyesuaian atas transaksi forward. Ini tadi masih 200.000 ya di soal. Terus 370 ini karena kurs forward per $1 itu Rp370. Ini kurs forward $1 Rp370. Ini dikali 200.000 dikali 370 itu hasilnya 74 juta. Kemudian transaksi instrumen derivatif. Piutang kepada broker dalam rupiah itu 74 juta. Utang kepada broker dalam dolar 74 juta. Penyesuaian kurs rupiah per 20 Juni 200.000 dikali 365 itu hasilnya 73 juta. Kemudian kerugian penambahan kursnya 400.000. 400.000 ini dari mana? Jadi penyesuaian kurs rupiah yang per 20 Mei 2020 ini 73.400 itu dikurang dengan ini 73 juta, jadi hasilnya 400.000. Nah, jurnalnya kerugian perubahan kurs dalam dolar itu masih 400.000 ini.
Kemudian piutang dalam dolarnya 400.000. Jurnal pelunasannya di kas dalam dolar itu 73 juta. Ini. Kemudian piutang dalam dolarnya juga 73 juta. Kredit. Selanjutnya kita langsung ke transaksi penyelesaian kontrak forward penjualan mata uang asing. Penyesuaian kurs 20 Juni tadi 73 juta, penyesuaian forwardnya 74 juta, keuntungan perubahan kursnya 1 juta. Kas dalam rupiahnya 74 juta, piutang dalam rupiahnya 74 juta di kredit. Kemudian hutang dalam dolar 74 juta, kas dalam dolar 73 juta, keuntungan perubahan kursnya 1 juta. Ini dari mana? Dari 74 juta ini dikurang 73 juta, hasilnya 1 juta. Kemudian memulihkan kerugian atas perubahan kurs sebelumnya. Keuntungan perubahan kurs ini keuntungan perubahan kurs 1 juta. Kemudian kerugiannya juga, kerugian perubahan kursnya 1 juta di kredit. Jadi dengan adanya instrumen kontrak forward ini, kerugian dari transaksi ini berkurang menjadi 600.000 dengan kerugian perubahan kurs 1 juta dan keuntungan perubahan kurs 400.000. Nah, ini dikurang. Jadi kerugian akhirnya 600.000. Kemudian kita ke transaksi impor. Di pengakuan awal, penyesuaian kurs rupiah terhadap dolar. Nah, di sini tadi kan di soal PT Ganesha membeli mesin dari Amerika seharga 30.000 dolar. Nih, di sini 30.000. Kemudian pada tanggal 12 April tadi di soal itu kursnya 9.560. Ini ya. Nah, itu kita kalikan. Jadi 30.000 dikali 9.560 itu hasilnya 286.800 juta. Kemudian kita ke transaksi impor. Di sini persediaannya 286.800. Di sini ada hutang 286.800 di kredit. Nah, di sini kita cari penyesuaian transaksi forwardnya. Jadi 30.000 tadi kita kalikan dengan 9.560. Itu hasilnya 287.100. Nah, ini penyesuaian kurs rupiah pada tanggal 8 Juni. Di sini masih soal yang sama tadi, 30.000 dolar. Kemudian 9.600 ini dari kurs yang tanggal 10 Juni. Ini dikali hasilnya 288.000. Kemudian kerugian perubahan kursnya
600.000. Nah, ini 288 juta dikurang 286.800.000 itu dikurang hasilnya 1.200.000. Jadi di jurnalnya kerugian perubahan kurs dalam dolarnya 1.200.000, piutang dalam dolarnya 1.200.000 di kredit. Selanjutnya kita langsung ke transaksi penyelesaian kontrak forward penjualan mata uang asing. Penyesuaian kurs tanggal 8 Juni itu 288 juta. Ini dari sini yang udah kita kalikan tadi. Penyesuaian forwardnya 287.100.000. Itu dari yang kita cari di penyesuaian transaksi forward ini. Kemudian ini dikurang 288 juta dikurang dengan 287.100.000 itu hasilnya 900.000. Jadi keuntungan perubahan kursnya 900.000. Selanjutnya membayar kepada broker untuk mendapatkan dolar dengan jumlah dolar yang telah ditetapkan hutang pada broker. 287.100.000 pada kas 287.100.000. Kemudian menerima uang dolar untuk membayar hutang ke Amerika Serikat. Kas dalam dolarnya 288 juta. Keuntungan perubahan kursnya 900.000. Dari sini tadi kita masukin ke sini. Dan piutang pada dolarnya 287.100.000. Selanjutnya jurnal pelunasan hutang. Hutang dagang dalam dolar 288 juta. Kas dalam dolarnya 288 juta di kredit. Kemudian kita memulihkan kerugian piutang atas perubahan kurs sebelumnya. Keuntungan perubahan kurs 900.000 dan kerugian perubahan kursnya juga 900.000 di kredit. Jadi dengan adanya instrumen kontrak forward ini, kerugian dari transaksi ini berkurang menjadi 300.000. Kerugian perubahan kursnya 1.200.000, keuntungan perubahan kursnya 900.000. Ini kita kurang, jadi kerugian akhirnya 300.000 lebih. Sudah selesai penyelesaiannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.